Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi Allah dengan kasih yang kekal dan tak bersyarat. Semoga kita semua senantiasa diberkati dengan hikmat dan kepandaian untuk bisa mengerti firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita berdoa untuk mengawali satu teduh malam ini. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang perkasa, Allah damai sejahtera kami, terima kasih buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik berkat penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kami pernyataan hadirat-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami selalu dikuatkan saat kami merasa lemah. Berikanlah kami pernyataan kasih-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami selalu merasa dikasihi dan tidak pernah kesepian. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, hati kami terbeban untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mengalami masalah. Kami berdoa memohon kuasa kesembuhan-Mu terjadi atas setiap orang yang sakit dan lemah. Kiranya kuasa-Mu mengalir dan memulihkan mereka, serta memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu dan jalan keluar bagi setiap orang yang memiliki masalah. Tidak ada masalah yang besar bagimu, ya Allah kami yang Maha Kuasa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala permasalahan kami, sebab kami percaya Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas kesembuhan dan pertolongan-Mu bagi kami. Sekarang tiba saatnya untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mengosongkan diri dari segala kesombongan dan keegoisan kami, untuk bisa menerima pengajaran melalui firman-Mu. Berikanlah kami hati yang mengerti dan pikiran yang terfokus untuk bisa mendengarkannya dengan baik. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti ingin mengalami hidup yang berkelimpahan, baik dalam soal materi maupun rohani. Orang ingin memiliki harta yang banyak dan kesuksesan, serta hal-hal yang rohani seperti cinta, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya. Firman Tuhan juga menyinggung tentang hidup berkelimpahan dan syarat mutlak untuk mengalami kehidupan seperti itu. Mari kita membaca sebuah ayat Alkitab dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saat kita membaca kata-kata firman Tuhan tentang hidup yang berkelimpahan, jangan berpikir sempit tentang hal-hal yang materi seperti harta dan kesuksesan, meskipun memang Tuhan juga bisa memberkati orang-orang percaya dengan kekayaan materi. Hidup berkelimpahan yang dijanjikan Tuhan jauh melebihi hal-hal materi. Misalnya saja, damai sejahtera di dalam hati dan pikiran akan membuat seseorang bisa tertidur nyenyak dan tenang. Sementara orang-orang yang memiliki banyak materi terkadang membutuhkan obat tidur untuk membantu mereka agar bisa tertidur. Kasih yang kekal dan tidak bersyarat yang diberikan oleh Tuhan tidak pernah berubah atau dipengaruhi oleh baik buruknya perilaku kita. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kasih seperti yang diberikan Tuhan kepada kita. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan bisa membuat kita tetap tenang, memiliki iman dan pengharapan di tengah semua masalah yang sedang kita alami. Sukacita ini tidak sama dengan sukacita yang diberikan oleh dunia melalui dunia malam yang gemerlapan, obat-obatan terlarang, atau hal-hal semu lainnya. Hidup berkelimpahan yang lebih dahsyat lagi adalah adanya Kristus di dalam kita melalui Roh Kudus. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa, di mana Tuhan memilih untuk tinggal dalam bait suci berupa tubuh kita yang fana.
Dengan adanya Tuhan yang selalu menyertai di dalam kita bisa melalui semua masalah di dalam hidup kita dengan kuat kuasa Tuhan. Kita juga bisa mengalami mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Hidup berkelimpahan yang dijanjikan Tuhan tersebut hanya memiliki satu syarat mutlak, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Tanpa adanya syarat itu, kita tidak akan pernah mengalami hidup yang berkelimpahan, betapa baiknya pun perbuatan yang kita lakukan, atau betapa kerasnya kita berusaha menjalani kehidupan ini. Hidup berkelimpahan kita terima sebagai kasih karunia di dalam kepenuhan Kristus, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 16-17. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tanpa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan tersesat di dunia ini dan mengalami berbagai masalah tanpa adanya pertolongan ilahi. Selain itu, kita juga akan mengalami kematian kedua di kekekalan, yaitu keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan hanya hidup sekedarnya, melainkan hidup yang berkelimpahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila saat ini saudara belum bersungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara, maka saudara akan kehilangan hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan. Percayalah bahwa kelimpahan yang ditawarkan dunia ini tidak berarti apa-apa dibandingkan kelimpahan yang ditawarkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini memberkati dan menguatkan iman percaya kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Engkau telah memberikan makanan rohani yang mengenyangkan roh dan jiwa kami, seperti halnya mana bagi bangsa Israel di padang gurun. Engkaulah sumber segala kebutuhan kami, dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Peliharalah kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat kami beristirahat malam ini, kiranya perlindungan-Mu melingkupi kami dan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Berkatilah kami dengan tubuh yang sehat dan pulihkanlah kekuatan kami saat kami bangun tidur besok. Berikanlah kami pikiran-pikiran-Mu sehingga apa yang kami lakukan besok akan sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa buat tuntunan-Mu di sepanjang hidup kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Kami berdoa memohon kesejahteraan dan keamanan bagi negeri kami. Kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai dan memberkati Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.